من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Usai, Bang tolong kecilin bassnya. Tolong ngebas kayaknya. Baik jemaah sekalian rahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita pada subuh kali ini masih dapat salat berjemaah di masjid. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, senantiasa pula memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat maksimal menjalankan segala perintahnya dan maksimal pula menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terlalu ngebas kayaknya nih. Iya. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah, sebelum kita mulai talim kita seperti biasa, mari sama-sama kita doakan khususnya untuk orang tua kita yang sudah wafat. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah maafkan kesalahannya dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Kepada orang tua kita, saudara kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan yang sedang mengalami kesulitan hidup, semoga Allah berikan jalan keluar. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kalau baik, jemaah sekalian rahmati Allah, di sini ada alhamdulillah ada infak ya. Ada satu lagi sebenarnya, cuman lupa saya bawa, masih kemarin diberikan oleh Ibu Haja Tati ya. Ada satu, tapi tulisannya hamba Allah sebesar Rp250.000 1 meter untuk plafon. Kemudian dari Bapak Arman Wahyudi, kirim doa untuk almarhum Bapak Sutarja bin Laksa, almarhum Bapak Jasuin bin Syari'i, almarhum Ibu Aminah bin Abdul Hamid, dan doa untuk kesehatan keluarga Bapak Arman Wahyudi sebesar Rp250.000 1 meter ya untuk plafon. Mari jemaah sekalian kita doakan untuk yang bersedekah pada subuh kali ini, semoga apa yang diniatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Fatihah. Ya kan aku tuh ya kan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya mungkin Bapak sudah melihat ya, ini hasilnya infak dari jamaah sekalian, plafonnya sudah dipasang sudah 100%, jadi mungkin tidak ada tambahan sedikit ya. Tapi jangan mentang-mentang ini kecil kok sih, kecil kok. Kekecilan. Tapi walaupun ini sudah selesai, jangan dianggap ini sudah beres ya. Ini masih ngutang, masih ada hutang jadinya. Jadi infaknya tetap masih ya, masih menerima, panitia masih menerima infak untuk plafon. Nah kemudian juga ada masukan-masukan dari pengurus, dari beberapa orang panitia khususnya. Ini masih banyak kumpal-kumpal, paku juga. Akhirnya kan karena efek kemarin itu, akhirnya ada rencana ingin dicat ulang gitu ya. Jadi masih ini Pak, masih belum selesai sebenarnya. Kalau Bapak lihat kamar mandi sudah selesai ya. Artinya secara atap semua sudah selesai, tapi memang belum dilunasi ya. Alhamdulillah tukangnya baik sekali itu, bisa dicicil. Baik jemaah sekalian rahmati Allah, di sini ada pertanyaan ya. Ini agak banyak nih. Semalam HP saya bunyi-bunyi gitu. Ada 4 ya. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Misalnya ada seseorang sedang terburu-buru, lalu dia pikir sudah masuk waktu asar dan dia juga sholat. Tapi beberapa menit kemudian azan asar, itu hukumnya bagaimana sholatnya, sah atau tidak? Ya ini kasusnya
Sholat asar. Oh iya. Jadi dia sholat belum waktunya gitu ya. Jadi misalnya kan sekarang asar jam berapa sih? Jam 3 kurang ya. Kan agak maju ya, biasanya kan setengah 4 gitu. Nah karena dia pikir, ini jam 3 kayaknya, jam 3 kurang 5 kayaknya udah masuk nih gitu kan. Akhirnya dia sholat. Setelah dia sholat ya, baru 2-3 rakaat gitu. Kemudian dia baru mendengar azan. Atau bahkan mungkin dia setelah selesai sholat gitu, baru dia dengar azan di Masjid Ar-Rahman. Ya, baru asar. Saya padahal sudah sholat asar. Ya ini pertanyaan sering pernah sama ibu pernah ditanya nih ya. Bagaimana hukumnya? Jadi waktu sholat kan gini, sholat itu harus dilaksanakan pada waktunya. Kan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu ada waktunya, subuh, zuhur, asar itu ada waktunya. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah sholat asar tiba-tiba baru terdengar azan. Nah, azannya sesuai dengan jadwalnya enggak gitu. Kan kadang-kadang di suatu masjid itu azan itu suka agak lambat. Jadi yang paling tepat Pak, yang paling tepat masuknya waktu azan tuh di radio. Adzan radio. Itu pas tuh dengan jadwal atau di HP lah. HP juga kan kalau HP kan ada settingan Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya HP, kemudian ada waktu sholat. Misalnya ada namanya Usolli, itu keluaran Kementerian Agama. Itu dalam settingan apapun aplikasi sholat itu ada pengaturan. Bapak tinggal di mana? Di daerah Asia, Eropa, atau Timur Tengah. Itu ada pilihan. Kalau itu nggak dipilih nanti dia mengikuti waktu pembuatannya. Kalau dibuatnya oleh orang Amerika ya waktu Amerika gitu. Asia pun ditentukan. Asia sebelah mana? Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia gitu. Di Indonesia ada lagi penentuannya. Indonesia bagian timur, barat, atau tengah. Misalnya Bapak memilih di kota mana, Jakarta gitu. Sampai ada begitu pemilihan itu ya. Nah, tapi kalau kita mengaktifkan, kan orang-orang itu kalau di handphone tuh jarang mengaktifkan lokasi. Jarang mengaktifkan location ya. Bapak ngerti ya? Dalam HP ya kan ada lokasi tuh. Kan makanya kalau lagi ini Sherlock gitu kan. Nah, jadi kalau tidak diaktifkan lokasi, maka dia pasti tidak akurat. Tapi kalau Bapak atur lokasinya, misalnya saya tinggal di Jakarta Timur, Cililitan. Berarti saya pilih DKI Jakarta, Keramat Jati, Cililitan. Nah, itu nanti dia menentukan waktu sini. Walaupun mungkin dengan waktu yang kayak di Tebet ya sama aja, karena waktu masih waktu ini sebagian timur kan. Waktu ini sebagian barat gitu. Masih sama tuh. Tapi walaupun sama-sama waktu Indonesia Barat kayak di sini dengan di Jambi beda 7 menit. Jadi Jambi itu lebih lambat. Makanya saya di sini waktu biasa di sini jam 4:07 dulu ya. Udah subuh, di sana jam 4:17 agak renggang lah gitu ya. Apalagi di Aceh mungkin bisa lebih lama setengah jam. Kayak adik saya di Malaysia, kita udah buka puasa gitu. Dia belum. Ya, bisa sejam lebih bedanya. Nah, itu perbedaan waktu ya. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana kalau saya sudah sholat asar baru dengar azan di mana? Di masjid. Kalau di masjid menurut saya tidak jadi masalah. Kalau baru misalnya Bapak sholat asar, sudah sholat asar kan 4 rakaat ya. Baru azan, itu menurut saya nggak jadi masalah. Dianggap sudah masuk waktu. Kenapa? Karena jadwal sholat walaupun di HP atau di kalender itu pemerintah membuatnya 2 menit. Saya pernah belajar ilmu falak ya. 2 menit lebih belakangan ketimbang waktu aslinya. Jadi untuk amannya pemerintah membuat jadwal sholat itu mundur 1-2 menit. Biasanya 2 menit. Jadi kalau Bapak buka puasa, Ibu ya buat jelatin nih buka puasa, baru minum, udah makan gorengan, baru azan gitu misalnya ya, itu sah. Kenapa? Karena minum dengan azan itu kan baru bedanya cuma 1-2 menit kan. Padahal sesungguhnya sudah masuk dia. Cuman untuk amannya, biar tidak salah dimundurkan ya gitu. Jadi makanya kalau misalnya Bapak Ibu sholat zuhur atau asar kayak tadi ini, sholat asar 2 rakaat, azan, sah ya. Karena dia dianggap sudah masuk di awal waktu ya, di awal waktu.
Tapi kalau misalnya pertanyaannya gini, ya ada gak pertanyaannya? Ya bersama deh. Suatu kali saya ingin sholat zuhur. Saat itu jam 2:30 siang. Ketika saya mengambil wudhu ternyata saya haid. Oh ini haid. Nah tapi kalau pertanyaannya gini, saya sudah suatu hari saya sholat zuhur Suatu hari saya sholat zuhur saat jam 2:30. Ketika saya mengambil wudhu ternyata saya haid. Bagaimana itu Ustadz? Ya orang haid kan nggak boleh sholat. Tapi ibu jangan gembira dulu nih. Alhamdulillah nggak jadi sholat gitu kan. Banyak ulama, mayoritas ulama malah ya, kecuali Imam Malik ya. Mayoritas ulama mengatakan kalau wanita sudah masuk waktu sholat, kemudian pas dia mau wudhu dia, jadi maksudnya itu masuk waktu sholatnya sudah lama ya, kayak gini nih, jam 2:30. Asar zuhur kan jam 12. Dia belum sholat zuhur jam 2:30. Ketika dia mau sholat, tiba-tiba dia haid. Maka karena sudah masuk waktu sholat, banyak ulama mengatakan, terutama Imam Syafi'i, wanita itu wajib mengqadha sholat zuhurnya setelah dia suci. Jadi Bu Ajalati udah nggak haid. Bu Ade, adalah kan, yang masih haid nih, ibu nih masih haid. Jam 2:30 belum sholat zuhur, ya karena lalai dia kan. Nanti aja lah, masih panjang ini. 2:30 dia baru mau sholat, pas mau wudhu, ternyata dia haid. Maka nanti setelah dia suci, setelah dia bersih, sholat zuhurnya aja, itu diqadha. Kenapa? Karena dia dianggap lalai melakukan sholat zuhur. Nah ini banyak kan ibu nggak tahu nih. Ya walaupun ada pendapat Imam Malik yang mengatakan nggak perlu. Tapi kalau unsur kesengajaan dia lalai, kecuali kan dia musafir lagi pergi-pergi ada kerjaan ya. Tapi kalau dia di rumah tidur aja, jam berapa nih? Jam 1, nanti aja lah zuhurnya lah. Nah itu karena hukuman kifarat karena lalai dia ya, tidak sholat di awal waktu. Gitu Bu ya. Kalau misalnya ibu kan banyak tuh. Yang nggak enak kan ibu wanita itu misalnya puasa Ramadan nih atau puasa sunnah lah. 5:30 dia mau pipis, katanya haid, kesel banget Bu. Kesel tuh Pak saya, perempuan saya. Jadi misalnya lagi puasa gitu, puasa Ramadan, udah puasa 5:30, udah kita buka dia haid. Berarti dia dari pagi sampai itu percuma tuh puasanya harus diulang lagi kan gitu. Nah itu ya. Jadi ini karena lalai ya. Jadi menurut saya sih walaupun ada pendapat yang tidak mewajibkan, tapi sebagai kehati-hatian kita sebaiknya diqadha. Jadi setelah ibu mandi misalnya kan udah sholat zuhur yang kemarin itu, yang ketinggalan itu ya. Dan jangan dikosor, 4 rakaat tetap ya. Baik, kemudian yang ketiga, ini agak ini nih berat pertanyaannya, politik. Apakah Israel sekarang termasuk keturunan Nabi Musa alaihissalam seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran? Berat nih. Ustadz, apakah Israel, bangsa Israel yang ada sekarang itu termasuk keturunan umat Nabi Musa ya, seperti di dalam Al-Quran? Bagaimana Bu? Ya iya, kan Israel itu adalah keturunan Nabi, ya umat Nabi Musa. Israel itu kan ya ibu udah tahu lah ya kan, nama Yakub ya. Israel itu nama, jadi nama lain dari Nabi Yakub itu adalah Israel. Artinya apa Israel itu? Israel itu Allah, Tuhan. Isra itu hamba. Jadi ya Abdullah lah. Kalau itu kan Israel kan bahasa Ibrani, Israel. Bahasa Arabnya Abdullah, orang yang taat pada Allah, hamba Allah gitu. Jadi tetap keturunan umat Nabi Musa ya. Nabi Musa itu kan keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak banyak, udah tahu lah Bapak Ibu dari sejarah ya. Termasuk di salah satunya adalah Nabi Yusuf, Nabi Binyamin. Tapi dari ada 12 anak. 12 anak itu dari, kalau nggak salah saya 3 atau 4 istri. Ya. Jadi Nabi Yakub itu anaknya 12 itu bukan dari 1 istri, tapi ya 4 istri atau 4 istri malah ya kayaknya itu. Yang saya tahu 4 istri. Yusuf dan Binyamin ini dari ibu yang sama,
kemudian ada lagi namanya, saya kurang hafal ya namanya ya. Salah satunya ada namanya Yahuda ya. Yahuda inilah yang kemudian menurunkan bangsa Yahudi sekarang. Memang orangnya culas dan dialah orang yang anak Nabi Yakub yang mencetuskan ide untuk membuang atau membunuh Nabi Yusuf. Gitu. Memang udah culas ya, dari dulunya emang sifatnya begitu. Lain ibu soalnya kan. Didikan ibunya beda dengan ibunya Nabi Yusuf. Nah itu sampai sekarang tuh keturunan itu. Ada lagi tuh keturunan yang lain sih banyak. Ada beberapa keturunan anak Nabi Yakub itu yang menurunkan Nabi juga ya. Tapi yang memang yang memang pintar, kemudian perangainya kurang bagus adalah keturunan dari Yahuda itu. Dan muncullah sekarang bangsa Yahudi ya. Nah sekarang permasalahannya apakah kita harus benci pada orang Yahudi? Padahal kan Yahudi itu kan cucunya Nabi Yakub. Ya nggak semua orang Yahudi itu jahat seperti sekarang Israel, enggak ya. Jadi kita harus bisa bedakan mana Israel yang sebagai bangsa Zionis ya orang bilangnya, mana yang disebut dengan Yahudi. Kalau Yahudi banyak yang baik, bahkan juga banyak. Jadi gini Bu, di Palestina itu tinggal 3 negara, 3 agama, ada Islam mayoritas, ada orang Nasrani, orang Kristen, ada juga orang Yahudi, ada orang Yahudi yang Palestina, tapi orang Yahudi bangsa Palestina. Jadi di Palestina itu ada 3 agama dan dulu itu hidupnya rukun mereka, rukun aja. Nah barulah ketika datang orang bangsa Zionis Israel tuh, kan Israel itu dulu tindas Bu. Israel itu dari dulu tuh ditindas dari zaman Fir'aun, diselamatkan oleh Nabi Musa. Nah, jadi Fir'aun itu menjadikan orang Yahudi itu, orang Israel itu sebagai budak. Maka diselamatkanlah oleh Nabi Musa. Di Perang Dunia Kedua dibunuhin sama Hitler, ya kan? Dibunuh itu nggak ada yang suka dan ketika mereka lari ke negara mana nggak diterima kecuali Palestina yang terima. Itu lagi Ibu Bapak udah tahu lah dari cerita berita kan, gitu sejarahnya. Numpang di Palestina ditolong, lama-lama nunjak, nguasain gitu. Dan sampai sekarang ya, makanya dari 1948 mereka memproklamirkan dirinya sebagai negara Israel sekarang itu. Gitu ceritanya ya. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah Zionis ya. Zionis Israel, pemerintahnya. Orang Yahudinya ya banyak yang pro Palestina, banyak juga ya. Jadi kalau yang di Amerika, banyak gak Yahudi? Banyak. Ya, tapi ada juga Yahudi, di antara Yahudi itu ada yang pro Palestina, ada yang pro Israel ya. Gitulah kayak kita aja Bu, dulu ada Muhammadiyah, ada NU. Di Palestina sendiri memang ada faksi-faksi ya, ada faksi-faksi gitu, ada Hamas sekarang nih kan yang kita kenal, ada lagi Al-Fatah. Itu ya kayak Muhammadiyah NU gitu. Cuma bersenjata mereka. Hamas muncul belakangan. Fatah itu kalau saya dengar banyak podcast ya. Jadi Fatah itu dulunya sama dengan Hamas. Fatah itu perang, Arafat tuh ya, perang. Nah, kemudian karena perang nggak menang-menang, akhirnya udahlah. Mereka punya prinsip, yang penting udah bagi 2 aja deh. Awalnya enggak, awalnya mereka dijajah, dia kan dijajah tuh, inginnya merdeka semuanya jadi Palestina. Tapi karena panjang protesnya banyak korban, akhirnya Fatah itu mengambil disikap politik, udahlah kita damai bagi 2 negaranya. Gitu. Jadi sudah pada level diplomasi kalau Fatah. Nah orang-orang yang tidak setuju dengan Fatah kemudian mendirikan Hamas. Nggak ada, kita dijajah, pokoknya nggak ada istilah damai. Jadi Hamas itu prinsipnya nggak ada diplomasi. Pokoknya usir, nggak ada Yahudi, tidak mengaku Yahudi gitu. Gitu Bu, sejarahnya Bu. Jadi memang sayangnya di kalangan orang Palestina juga yang ininya ya, elit-elitnya ya, itu juga mereka tidak bersatu. Makanya ketika Hamas itu menyerang kemarin tanggal 7 Oktober tanggal 7 itu menyerang Israel, presidennya tidak mengaku bahwa Hamas tidak mewakili Palestina gitu ngomongnya. Sayangnya ya.
Tapi mau apapun konflik itu, yang jelas ini bukan perang agama, bukan perang keyakinan, tapi perang ini penindasan, penghapusan etnis ya, gitu. Ya ini kita sebagai, apalagi di sana kebanyakan umat Islam kan, maka kita sebagai orang Indonesia ya harus membantu. Membantunya nggak harus kita ke sana. Kalau ke sana abahan nih, wah harus jihad ke sana, mau ngapain sono? Orang pegang pistol aja nggak pernah. Mau ngebom, mau apaan? Megang bom yang nggak pernah, nggak mungkin juga. Dan bagaimana teknis mau ke sana gitu kan? Nggak bisa, udah. Yang kita bisa bantu itu cuma doa. Kalau punya uang ya nyumbang. Tapi uang pun juga yang disumbang juga tidak membantu banyak sebenarnya, tidak terlalu membantu banyak. Masuknya susah Pak. Jadi kalau yang Bapak sumbang sekarang untuk Palestina itu mungkin baru tahun depan nyampainya. Nggak langsung kita nyumbang, besok nyampe gitu, enggak, lama. Ya, kan di Mesir itu sekarang pintu apa masuk ke Gazanya itu, wah, itu udah berapa puluh kilometer truk-truk itu makanan. Mungkin kalau misalnya yang dikirim itu lemper ya udah basi ya. Kalau Indomie kan tahan lama, kayak gitu-gitu Bu. Jadi bantuan kemanusiaan juga untuk masuk ke sana tuh susah saat ini ya. Walaupun sembunyi-sembunyi masih bisa lah, tapi nggak bisa dari berkontainer itu kan truk masuk ke Gaza, nggak seperti itu, sulit masuknya ya. Tapi itu yang bisa kita butuhkan. Tapi bagi pejuang-pejuang Palestina itu yang dibutuhkan dari umat Islam di dunia itu adalah dukungan doa saja. Nggak perlu kita ke sana, doa saja. Makanya tiap sholat Pak, biar doain ya Allah mansur ikhwanal muslimin fi Palestina. Kalau nggak bisa bahasa ini Arabnya, ya bahasa ini saja, ya Allah berilah kedamaian, kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Itu aja doanya. Beri kedamaian dan kemerdekaan bagi Palestina gitu. Dan menurut saya juga nggak usah dulu sekarang ini mendoakan dan hancurkan Israel. Jangan juga lah, jangan mendoakan itu juga lah. Menurut saya sih, walaupun kita benci banget sama Israel nih, pokoknya ya Allah berikan kepada penduduk orang-orang Palestina itu kemerdekaan dan haknya dan hidup secara damai. Udah itu dulu deh doanya. Karena kalau kita hancurkan ini, itu nggak usah kita yang doa, itu biar Allah yang ngirim. Ya, yang ngirim hukuman itu biar Allah, jangan kita mendoakan untuk kehancuran bangsa Israel walaupun kita benci banget, karena kan itu doa yang buruk ya. Pokoknya doanya ya Allah berikan kedamaian, hak Palestina, kemerdekaan gitu. Syukur-syukur mereka bisa hidup damai. Kalau Israel terus tidak menggempur atau menindas orang Palestina, ya nanti biar Allah yang ngatur gitu. Ini soalnya banyak pertanyaan juga nih. Kenapa kalau memang Allah cinta pada rakyat Palestina, kenapa tidak dimenangkan, kan gitu pertanyaannya. Ini banyak sih ya. Kalau Allah memang mencintai rakyat Palestina, kenapa tidak dimenangkan oleh Allah? Kayak misalnya bayangan dia seperti tentara burung ababil gitu kan. Ya karena mungkin di kalangan orang Palestina ini juga mungkin ya, itu tadi kayak Hamas dengan Fatah juga masih bentrok gitu kan. Coba kalau mereka bersatu, mungkin pertolongan Allah akan lebih cepat gitu ya. Tapi kalau kita baca-baca pendapat ulama-ulama gitu, itu di daerah Yerusalem itu akan damai gak sih? Ya walaupun damai nggak akan lama bertulus-tulusan gitu sampai kiamat, enggak. Memang itu daerah konflik. Dibebasin, dikuasai oleh Islam, paling sekian abad dibuat lagi, dikuasai oleh gitu Yahudi. Dulu kan Romawi itu agamanya apa? Kristen. Dulu dikuasai oleh Romawi. Kemudian Umar bin Khattab membebaskan kan, dikuasai oleh Islam. Setelah itu dikuasai apa lagi? Ya bangsa lain lagi, Yahudi. Setelah itu dalam perang salib ya. Baru Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan lagi gitu. Jadi bukan putar balik. Saya rasa mungkin sampai kiamat kali itu. Karena memang ada kepentingan 3 negara itu ya. Tapi yakinlah bahwa suatu saat pasti Kudus Palestina itu akan dikuasai oleh umat Islam. Pada akhirnya akan dikuasai oleh umat Islam ya.
Kan kata Nabi, tidak akan datang kiamat sampai orang Yahudi itu diperangi oleh umat Islam. Kiamat tidak akan terjadi sampai orang Yahudi dikuasai oleh umat Islam, hingga dalam hadis disebutkan orang Yahudi itu lari kemana-mana, takut, saking takutnya. Sampai-sampai batu pohon tuh ngomong, umat Islam, nih ada orang Yahudi ngumpet nih, gitu. Ya ini kita memahaminya, apakah memang ini bukan, ini sahih hadisnya, Bu. Hadisnya sahih, tidak bukannya cerita ngarang-ngarang, enggak. Tapi dipahami bahwa hadis ini bukan nanti mungkin bisa juga pohon itu bicara, bisa. Karena itu ada ilmunya, Bu. Kan semua makhluk hidup bahkan benda mati itu bertasbih kan, gitu kan. Dalam pohon itu bertasbih. Semua bertasbih, hewan bertasbih. Jadi dalam hadis itu tidak ada tempat bersembunyi, saking tidak adanya tempat bersembunyi bagi orang Yahudi sampai pohon atau benda mati pun ngomong, nih orang Islam nih, Yahudi jahat nih. Jadi jangan dianggap semua orang Yahudi ya. Israel lah sekarang nih yang jahat itu, Zionis itu. Ini orang nih, gitu. Kecuali ada satu pohon, pohon zarkotor gitu ya. Ada satu pohon, makanya sekarang di Yahudi itu ditanam pohon itu banyak-banyak. Di Israel itu ditanam pohon itu banyak-banyak. Karena dia baca hadis itu tuh. Itu kan artinya apa? Mereka mempercayai hadis. Karena kan orang Yahudi itu sebenarnya tahu Islam itu benar, kan gitu kan? Tahu seperti ibu mengetahui anaknya. Tahu benar Islam itu benar, Nabi itu Muhammad, itu ada Rasulullah, tahu benar ya, tapi karena dia gengsi nggak mau patuh gitu. Memang dari zaman Musa ya, udah ngeyel. Nah, kita sebagai umat Islam kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, kok Allah tidak memenangkan bangsa Israel? Ya Allah punya rahasia, punya aturan sendiri ya. Suatu saat pasti Israel akan dimusnahkan ya, saya yakin itu. Baik. Di sini juga pertanyaan ini, mengapa umat Islam bersikukuh membela Palestina? Ya iyalah, kita umat Islam harus membela Palestina, kenapa? Hah? Jangan bilang seagama, ini bukan perang agama masalahnya kan? Ini bukan perang agama, ini perang kemanusiaan. Kalau perang agama di sana ada orang Kristen, ada orang Yahudi. Di Palestina itu ada orang Kristen, ada orang Yahudi. Hidup damai merekanya dulunya, ya. Makanya ketika orang Yahudi itu minta tolong ke Palestina, diterima oleh Palestina. Tapi oleh Palestina itu mungkin yang diterima kebanyakan juga orang Yahudi juga yang tinggal di Palestina, gitu. Jadi bukan perang agama. Karena kenapa kita membela Palestina dan mencintai Palestina? Karena di sana ada tempat suci Masjid Aqsa, itu aja. Karena di sana ada. Makanya umat Islam nih di dunia itu bersikeras membela Palestina karena di sana ada Masjidil Aqsa. Dan itu masjid mulia. 3 dari masjid yang diperintah oleh Nabi untuk kita mengunjunginya. Kalau bisa kalian mengunjungi dan sholat di dalamnya. Yang pertama kan Masjid Haram di Mekah. Yang kedua apa? Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga Masjid Aqsa. Karena perang mulu, kan ini kan lahirnya kan rata-rata kan tahun berapa? Waktu Israel tahun berapa lahir? 40. 42. 48. No, 48. Pas bangsa Palestina Yahudi datang ke Palestina itu. 1948 itu Israel nyaplok Palestina. Itu. Mempermadikan ini sekarang jadi negara saya Yahudi gitu. Padahal dulunya ngontrak dia. Dulunya numpang, bukan ngontrak, numpang lah gitu. Akhirnya merebut ya Palestina, tanah Palestina itu. 48. Jadi karena kita umat sekarang ini mungkin umurnya baru lahirnya tahun 40 atau 60 lah, 50 gitu banyakan kan. Jadi kita jarang tuh orang umroh misalnya ke Masjid Aqsa. Karena sudah konflik di sana kan. Sudah konflik. Kebanyakan orang umroh itu kayak ibu pada saya ceritakan, orang itu biasanya kalau umroh kemana? Ya Mekah, Madinah. Ada lagi paket plus Turki, ya kan? Umroh plus Turki. Jarang yang mengadakan umroh plus
Al-Aqsa ada sih, cuman jarang. Iya gitu. Yang lucu kan umroh plus Thailand, lucu banget. Umroh apa hubungannya Pak Sarno? Umroh plus Thailand. Habis umroh ke Thailand, aduh rusak Thailand kan, banyak bencong sana kan. Habis umroh keliling Ka'bah, ke Thailand, bencong semua. Nggak ada hubungan itu, orang-orang travel hati-hati tuh ya. Ya Pak. Nah, ya nanti kalau lu umroh, jangan milih umroh plus Thailand, umroh plus Belanda, ngapain? Kalau mau umroh plus Al-Aqsa. Makanya saya membayangkan kalau misalnya setiap tahun nih, kan umroh itu kan nggak ada kota. Beda dengan haji kan, bebas aja mau berapa juta orang kayak masuk aja. Bayangin coba kalau umroh plus Masjid Aqsa, berarti Masjid Aqsa itu tiap hari akan dikunjungi oleh ribuan orang dari seluruh dunia. Ya kan? Indonesia aja sehari itu bisa ribuan orang yang berangkat dari seluruh Indonesia. Ribuan orang Pak Karno. Belum dari negara lain yang umroh ya. Jadi setiap harinya itu sekarang ini jangan mentang-mentang nggak musim haji dianggapnya Mekah itu sepi, malah justru lebih rame ketimbang musim haji. Ya cuman terbagi aja, ada Mekah ada Madinah gitu. Dulunya rame tuh. Kalau haji kan ya Bapak datang nih kloter pertama, gelombang pertama ke mana? Ke Madinah. Mekah masih kosong. Nggak terlalu banyak, masih banyak yang umroh dikit lah. Nah, nanti udah mulai banyak Bapak kloter gelombang pertama pindah ke Mekah. Kosong Mekah, masih kosong. Nanti baru seminggu, baru banyak gitu. Nah kalau sekarang penuh Mekah dan Madinah itu. Ya. Coba kalau misalnya umroh itu paketnya dengan Masjid Aqsa, pasti Masjid Aqsa seramai Mekah. Berarti. Jadi takut mereka kan, setiap hari, tiap hari itu jutaan orang datang ke Masjidil Aqsa. Ini harus digalakkan nih travel. Cuman kan memang masuknya susah. Tapi kalau misalnya niatnya untuk ibadah, untuk sholat, walaupun cuma 1-2 hari di sana gitu kan, itu membuat orang Israel, umat Islam bersatu nih gitu. Gitu ya. Nanti kalau Bu siapa? Iya boleh. Ya boleh juga tuh nanti ya. Gitu ini. Kemudian jadi sekali lagi kalau nanti kok Allah tidak menurunkan pertolongan, ya itu kan kita nggak bisa ngatur Allah kan gitu ya. Ya tapi pada saatnya pasti Palestina akan merdeka gitu, akan dikuasai oleh umat Islam. Kemudian yang terakhir, Assalamualaikum Pak Ustadz, adakah kriteria cara memilih pemimpin dalam Islam? Ya ini hubungan dengan pilpres nih yang dinilainya ini. Adakah kriteria cara memilih pemimpin dalam Islam ya? Ya, setidaknya jemaah sekalian, ini dalam surah At-Taubah ya, ini saya taruh nih. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin bisa dilihat surah At-Taubah ayat terakhir, ayat menjelang terakhir ya. Ayat 128. Ini mungkin panduan kita sebagai umat Islam untuk memilih pemimpin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi di sini ini ayat bukan tentang pemimpin sebenarnya, tapi kita melihat dari sosok pemimpin Rasulullah ya. Setidaknya kalau kita melihat ayat ini itu ada Ada 3 atau 4 lah, ada 4 kriteria cara kita memilih pemimpin dalam Islam. Yang pertama, laqad ja'akum rasulun. Jadi karena kita anggap rasul pemimpin kita, maka syarat pertama min anfusikum, dari kelompokmu, dari golonganmu, dari jenismu. Artinya apa? Islam. Min anfusikum itu banyak yang menafsirkan ya dari golongan kita. Tapi walaupun ini ayat konteksnya itu bukan memilih pemimpin ya, konteks ayatnya. Tapi kalau kita baca ayat ini, kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, artinya telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian. Artinya rasul itu manusia, bukan malaikat. Nah, tapi kalau kita menjadi pemimpin juga harus dari kelompok kita. Jangan umat Islam misalnya memilih yang non-muslim. Kecuali memang nggak ada lagi. Kecuali memang dari calon itu non-Islam semua, non-muslim semua, ya udah pilihlah salah satunya.
Dan umat Islam harus milih. Pilihlah yang kira-kira kayak orang umat Islam di Amerika. Kan calonnya Kristen semua tuh, bukan Islam kan? Milih gak umat Islam di sana? Milih. Tapi dipilihlah orang yang kira-kira membela kelompok kita gitu. Ada perhatian, walaupun nggak mungkin juga ya. Waktu kampanye kayak apa si Biden Amerika. Waktu kampanye sih baca hadis Nabi gitu kan. Sekarang tetap aja. Yang namanya politik ya. Jangan percaya dah sama politik mah. Tapi setidaknya kalau dia orang Islam gitu, ya dia masih, apalagi umat Islam yang dia agamanya bagus, ya kita ketahui agamanya bagus, baca Qurannya bagus. Kemudian apalagi kalau dia agamis gitu ya. Jangan Islam tapi abangan, nggak bisa baca Quran, ya jangan dipilih juga. Kalau masih ada pilihan lain, gitu mas saya. Min anfusikum, jadi yang sekelompok dengan kita. Kemudian yang kedua, azizun alaihi. Aziz itu artinya yang mempunyai kekuasaan dan visi misi, kurang lebih gitu artinya. Jadi kan kalau azizun itu artinya yang dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi dia itu peka kepada rakyatnya, peka, punya rasa kepeka rakyat. Kayak Umar bin Khattab, Bu. Umar bin Khattab kan saking pekanya kepada rakyatnya gimana? Umar bin Khattab belusukan, kayak Pak Jokowi gitu belusukan. Cuman belusukannya bukan ke gorong-gorong ya. Belusukannya apa? Ke kelompok-kelompok, kayak tenda. Loh, rakyat tuh yang miskin siapa nih ya? Gitu. Jadi istilah belusukan tuh sudah sejak zaman Umar bin Khattab ya. Kita sudah tahu ceritanya lah. Ya kan? Ada keluarga di tenda, kenapa kok yang dimasak batu, ya kan? Kenapa? Ya gimana? Saya mau masak, orang nggak punya beras, gandum. Wah, dia nggak tahu itu khalifah kan? Dia ambil ke Baitul Mal, dia ambil. Yang gotong bukan orang, bukan nyuruh pengawal, dia sendiri. Umar bin Khattab itu sekarung dibawa untuk itu. Wah, kalau gitu mah engkau lebih berhak jadi khalifah ketimbang Umar gitu. Padahal yang diomongin Umar tuh. Nah itu belusukan Umar seperti itu belusukannya ya, mematikan umatnya. Dia jadi nggak tenang tidur, dia mikirin umatku ada yang kelaparan gak ya? Kan jarang memimpin kayak gitu, ya kan? Yang ada mikirin dirinya. Jangan keluarganya, nanti saya kena pasal. Yang ketiga ya, azizun alaikum, kemudian harisun ya alaikum. Haris itu artinya yang mampu membahagiakan dan mengusahakan yang terbaik bagi rakyatnya dari beban. Wah, harisun alaikum tuh saking cintanya kepada rakyatnya dia ingin rakyatnya bahagia. Ibu bahagia gak sekarang? Bahagialah. Kenapa? Bahagialah ya. Berarti pemimpin kita bagus. Ya masih bagus ya. Bagi yang bahagia Bu Yatib ya. Bu Mo bahagia? Alhamdulillah. Berarti pemimpin kita masih bagus. Jadi kan artinya di Indonesia ini banyak rakyat yang bahagia. Berarti Pak Jokowi masih bagus gitu ya. Yang nggak bahagia kan pas anaknya jadi itu ya. Kalau dulu bagus dia, sekarang aja nih agak error. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, Raufur Rahim, pemimpin yang menyayangi dan sangat mengasihi umatnya. Jadi tadi ada yang memperhatikan, kemudian membuat rakyatnya bahagia, dan dia sayang kepada rakyatnya. Wah, ini susah lah. Nah inilah kalau ditanya kriteria dalam Islam. Tapi untuk mencari pemimpin kayak gini, nggak mungkin ada zaman sekarang. Nggak akan ada saya kira. Kayak Erdogan misalnya kan, ya dia mungkin pemimpin terbaik lah dalam Islam yang sama rakyatnya ya. Walaupun mungkin di sana juga dia di demo sama rakyatnya gitu. Tapi pernah mau dikudeta malah kan awal militernya. Tapi sepanjang yang saya tahu, dialah orang yang paling memperhatikan umatnya, rakyatnya. Dia berani ingin rakyatnya sejahtera, kan artinya bahagia itu sejahtera kan, tidak kelaparan. Kemudian yang ketiga
sayang kepada rakyatnya. Ada gak Bu pemimpin kayak gitu sekarang? Sulit. Tapi setidaknya dari 4 kriteria yang ada itu, yang pertama min anfusikum, dari kelompok kita. Yang kedua, dia peka memikirkan rakyatnya agar rakyatnya bahagia. Kemudian ruhama raufur rahim itu apa? Cinta kepada rakyatnya. Ya pemimpin kita semua rata-rata cinta. Saya cinta rakyat saya gitu. Tapi memang untuk menyangkum semua sifat ini nggak mungkin. Tapi yang saya ingin berpesan kepada ibu-ibu, pilihlah nanti nih ya, baik caleg ataupun pilpres nanti, pilihlah pemimpin yang menurut ibu baik, yang menurut ibu dia akan memperhatikan umat Islam. Itu aja dulu deh. Ya. Kenapa? Karena umat Islam di sini mayoritas masalahnya di Indonesia ya. Kalau dia cinta kepada umat Islam, pasti dia cinta pada umat-umat lainnya. Bukan berarti kita nggak milih ini, enggak. Kalau ada pemimpin mencintai umat Islam, berarti pemimpin itu akan mencintai umat lain. Karena yang mencintai mayoritas pasti mencintai yang minoritas. Jangan kita mayoritas dipimpin oleh minoritas, ini bahaya masalahnya. Ya Bang ya. Jadi kita mayoritas dipimpin oleh minoritas, bahaya ya, jangan sampai. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat dari 3 calon presiden ini Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, siapapun yang jadi ini bagus untuk umat Islam. 3-tiganya bagus. Yang jadi masalah wakilnya aja, yang Gibran ya, ini aja yang tidak legitimate. Gitu ya, kayaknya kentara sekali gitu ya. Prabowo-nya bagus banget ya. Dulu kan kita dukung Prabowo kan, sebelumnya kan. Ketahuan Prabowo semua nih, ini cebong kampret semua ya. Iya, dulu kan itu ini bagus. Jadi waktu saya melihat 3 calon presiden, wah keren nih. Siapa aja yang menang umat Islam diuntungkan. Gitu kalau saya. Ya walaupun saya dan Bapak punya pilihan yang lebih khusus kan, tapi nggak jadi masalah. Dan tidak akan muncul perpecahan gitu. Mau ini, nggak. Kalau dulu kan ada label Kristen Islam. Itu siapa kali itu? Kalau Jokowi Kristen, Prabowo Islam, kelompok Islam gitu kan. Ini kan aneh nih kan, sampai kayak gitu tuh ininya berantemnya kan. Kalau sekarang, alhamdulillah 3-tiganya bagus. Wakilnya bagus juga, cuma satu doang yang nggak bagus itu. Gibran doang yang nggak bagus. Belum pantas lah gitu ya, belum pantas. Dan sayangnya melanggar ya gitu. Itu doang ya. Kalau misalnya dia mungkin bertahan 5 tahun lagi, keren banget. Gibran juga anak muda yang pinter gitu. Cuman sekarang masalahnya KKN-nya kebangetan gitu maksud saya. Itu doang. Bukan berarti Gibran tuh bodoh, enggak. Gibran tuh pinter. Anak pinter gitu ya. Cuman sayang naiknya itu tidak kotor lah caranya, curang gitu. Baik, jemaah sekalian, ini mungkin pertanyaan yang masuk ya. Ini jadi nanti bacanya surat Taubah ayat terakhir, ayat 128 sebelum terakhir ya. Kan terakhir 129 tuh. 128, jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim ya. Walaupun ini bukan ayat tentang memilih pemimpin, tapi menjelaskan rasul itu sebagai pemimpin umat Islam, maka banyak tulisan-tulisan pendapat yang menjelaskan bahwa ini adalah salah satu syarat dalam memilih kriteria sebagai seorang pemimpin. Dia harus dari orang Islam, jangan hanya Islam tapi benar-benar yang paham. Dari 3 calon ini itu sama-sama Islam dan sama-sama memperhatikan umat Islam menurut saya nantinya kelak nih ya, kalau dia jadi presiden. Tapi dari 3 ini mana yang mungkin lebih agamanya lebih bagus. Nah, ibu bisa menilai sendiri macam-macam ya, suka-suka. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, Pak Haji Ali. Saya melihat pada waktu berwudu, bersolat di masjid, kejadian wudunya itu. Pada waktu wudu yang sebelah, kecipratan yang sebelah. Apa wudu yang sah tadi kan? Oh iya. Jadi karena wudhu ini kan jaraknya kan mungkin nggak sampai semester ya, antara keran dengan keran lagi wudhu, tiba-tiba kecerepetan, nggak apa-apa Pak Haji. Jadi kecipratan wudhu, kecipratan aja deh, bekas wudhu itu. Jadi kan bekas wudhu itu nggak najis, air bekas wudhu itu tidak najis.
Boleh diminum nggak? Boleh diminum, tapi dia mustakmal. Air yang sudah terpakai tidak bisa untuk mensucikan. Jadi air bekas wudu, jadi Bapak wudu nih, ditampung gitu. Bapak wudu, ditampung di ember gitu. Itu air itu suci. Air itu suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena dia mustakmal, air bekas dipakai. Air yang suci, tidak najis airnya, tapi tidak bisa. Hah? Yang sebelah sah. Sama. Nah, ini gini. Saya ingin logika dulu dari awal. Air yang kita Pak Haji Ali wudu nih, sendirian nih, wudu, air ditampung. Air bekas wudu ditampung. Nggak dibuang ke solokan, nggak, ditampung di ember. Apakah air bekas wudu Pak Haji Ali itu najis? Itu tidak najis. Tapi dia tidak mensucikan, tidak bisa untuk berwudu. Kenapa? Karena dia mustakmal, air yang sudah dipakai. Tapi untuk diminum, untuk dimasak boleh. Untuk dikonsumsi gitu, dia tidak najis. Nah, tapi karena dia tidak bisa untuk bersuci, maka dia suci dan tidak mensucikan. Nah, sekarang pertanyaannya, saya sedang wudu, samping kanan kiri. Kan yang kita wudu itu kan bukan air bekas dia kan? Kita dari keran kita, dia dari keran dia. Tapi muncrat ke kita. Apakah wudu kita sah? Loh, kita kan bukan wudu dengan ciripatan dia. Hanya keceripatan aja kan? Sah tetap wudunya. Karena kita wudunya pakai air dari keran kita, bukan dari wudu bekas dia. Nah, air yang tersiripat itu tidak najis. Tidak, disuci, air itu suci. Makanya bukan kotoran ya. Kecuali ingus gitu kan, nah baru. Ini kan kecipratan nih. Bukan bekas kumur-kumur gitu kan, digituin. Nah, itu bukan kecipratan namanya. Nah, itu najisnya bukan karena airnya, bukan air wudunya, tapi najis kotoran yang ada di mulutnya itu ya. Tapi najis yang ada bekas wudu kotoran itu juga tidak seperti najis misalnya pipis, enggak ya, najis kecil-kecil banget gitu. Masuk ke najis ringan juga enggak, Pak. Bapak umur nih, lu buang kena orang gitu kan, itu dia nggak najis. Nggak harus suci dengan air, enggak ya. Kecuali pipis. Pipis bayi itu juga najisnya najis apa? Yang ringan banget. Cara bersihnya gimana? Kalau dia masih nyusu aja, belum makan, hanya percikin air aja. Nggak usah dicuci. Waduh, kena gitu kan, dipipisin gitu. Ya udah, bagian itu aja dilelap pakai kanebo. Udah. Nggak usah dibuka semuanya. Tapi kalau dia sudah makan, selain ASI, baru dicuci semuanya gitu, selesai. Jadi kalau nanti gendong anak tetangga, masih bayi gitu, masih netek sama ibunya, pipisan, jangan dibuka bajunya, cipratin aja gitu pakai air, selesai. Itu cara menghilangkan najis ringan. Tapi kalau bekas wudu usai disembur ke orang, itu bukan najis, enggak, itu nggak najis. Ya. Itu Pak Ajil ya. Jadi tetap sah karena kita wudu tetap dari keran kita. Ya Pak Umar. Iya, Maris ulama jadi ada pertanyaan kalau terlambat masbuk ya, dihitungnya berapa rakaat, dihitung rakaat itu pas mana gitu ya. Maris ulama mengatakan bahwa batas orang mendapatkan satu rakaat itu kalau dia sudah mendapatkan ruku. Jadi kalau misalnya Pak Omo datang, wah udah mulai nih gitu kan, pas masuk masjid, kalau imam belum ruku, ya, Allahu Akbar, berarti Pak Omo dapat satu rakaat. Walaupun misalnya pas Allahu Akbar dia ruku imamnya, ibu langsung ruku aja. Atau imam sudah ruku tapi belum bangkit, buru-buru nih orang baru ini Allahu Akbar, dia ruku, Allahu Akbar, langsung ruku, ikut ruku sebelum imam bangkit, berarti dia mendapatkan satu rakaat. Walaupun dia tidak membaca surah Al-Fatihah, kan kalau sholat sendiri kan nggak bisa. Al-Fatihah itu wajib, rukun. Jadi nggak sah sholat kita kalau kita tidak baca Al-Fatihah. Terutama kalau dalam sholat sir ya, sholat zuhur kan imam kan nggak ngerasin tuh. Nah, bela mazhab manapun kalau misalnya dalam sholat berjamaah, sholatnya sir, zuhur dengan asar gitu, maka imam wajib tetap membaca Al-Fatihah. Tapi dalam sholat jahar, maghrib, subuh,
Isya karena imamnya mengeraskan, maka makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua menurut selain mazhab Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali itu mengatakan makmum cukup diam saja mendengarkan bacaan imam pada 1-2 rakaat pertama. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tetap mewajibkan makmum membaca Al-Fatihah seringkasnya, jadi jangan dilama-lamain gitu ya. Jangan imam bacanya qul huwallahu ahad, itu baca Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru Ar-Rahmanirrahim, imamnya udah walam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, ya ruku, jangan ya. Jadi dicepetin gitu bacanya. Karena apa? Karena lebih khusus untuk mendengarkan imam. Ayatnya kan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu ayatnya ya. Jadi kalau ada orang membaca Quran, simak, baca, dengerin. Itu termasuk dalam sholat. Jadi kalau Bapak nanti sholat jamaah, imamnya waladhdallin amin, udah diam aja Bapak. Dengerin imamnya gitu. Amin gitu. Denger aja imam baca apa nih gitu. Ya. Nah, tapi kalau sir wajib makmum membaca Al-Fatihah. Kalau sir, jadi dapat 1 rakaat kalau dapat ruku Pak Umu ya. Makanya waktu ada kisah riwayat ketika Abu Bakar, Nabi lagi sholat ya, tiba-tiba Nabi mendengar langkah lari Abu Bakar, gitu kan, takut lambat gitu. Kata Rasulullah, jangan begitu, kalau masbuk ya udah ikutin aja, jangan takut kita ketinggalan 1 rakaat gitu, nanti masbuk. Tapi kata Nabi, kalau kamu mendapati imam sedang ruku, berarti dapat 1 rakaat gitu. Kan permasalahannya kan ada pertanyaan, kan dia nggak baca Al-Fatihah gitu kan. Nggak apa-apa kalau dalam sholat jamaah Al-Fatihah ditanggung oleh imam, walaupun sholatnya sir ya gitu. Baik, ada lagi? Wajah Latif? Berapa menit lagi? Ya. 2 menit lagi. Ya, jadi jemaah sekalian, ini ya yang dapat saya sampaikan karena 2 menit lagi. Sekali lagi saya mengajak kepada jemaah sekalian, ini masih belum selesai, belum lunas, yang ada kelebihan rezeki ya, bisa 1 meter, bisa 2 meter, bisa 1/2 meter ya, sebisanya. Kemudian juga ada rencana karena ini kurang bagus, jadi mungkin akan dicat ulang ya. Nanti cat warnanya apa, nanti didiskusikan oleh pengurus bagusnya warna apa. Karena ini kan ada coklat-coklatnya nih. Ini kalau coklat dengan biru matching nggak? Hah? Nggak matching Bung, nggak tahu seni nih. Nggak matching katanya. Hah? Hijau. Orang hijau, ini hijau bukan biru. Enggak nih, kadang-kadang kan warna biru langit nih. Kayaknya kurang matching ya. Jadi nanti bisa didiskusikan apa mau warna ini. Ada yang bilang sih warna hijau, apa-apa gitu. Terserah aja lah nanti saya mah ya. Yang penting biar ini indah masjidnya, maka harus dicat ulang. Ada gombal-gompal, paku banyak banget tuh kan. Jelek banget ini ya. Makanya nanti pengurus yang baru DKM ya bisa memelihara gitu. Kalau mau maku tuh harus izin dulu gitu, jangan main paku-paku aja. Iya bocor tip lah. Saya mau nyolok kalender nih main paku-paku aja gitu kan. Jadi kalau mau jam ada nyumbang jam, kalau sini ini paku-paku aja jangan. Jadi ada estetikanya mau naruh. Ini kayak kipas angin juga jelek banget itu kan sebenarnya kan. Nggak efektif juga tuh, udah berisik lagi ya. Gitu. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Udah berapa tadi? Habis. Ah, kan itu. Lama banget ini. Ya, baik, jemaah sekalian, mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.